Namun, lihatlah betapa sombongnya pria ini. Dia pikir Qin masih lemah seperti di masa lalunya. Lalu beberapa saat kemudian, Qin gunakan sihir saktinya untuk mengobati tangan wanita itu, dan ia langsung merasakan jika tangannya sudah tidak sakit lagi. Lalu Qin pun mengajaknya untuk segera pergi, namun Xin Xin, yang belum percaya, masih takut dengan Tuan Zhang, pasti akan marak besar jika ia pergi begitu saja. Namun Qin coba yakinkan dia, agar jangan khawatir, dia tidak akan apa-apa. Namun benar saja, Tuan Zhang dengan sombongnya lantas berkata, jika mereka tidak bisa pergi begitu saja. Tidak semudah itu. Lalu dia panggil para anak buahnya, dan suruh menyerang Qin Xuan. Namun lihatlah, betapa mudahnya dua orang itu dikalahkan. Melihat hal itu pun membuat mereka tidak habis pikir, kenapa Qin sekarang sekuat itu. Namun Tuan Zhang masih dengan percaya diri, jika dia itu orang berkuasa. Jadi jangan berani macam-macam padanya. Wanita itu pun dengan nada sombong, menyuruh Qin Xuan agar segera berlutut pada mereka. Kalau tidak bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu dengan pedang mereka kan? Namun, lihatlah. Dengan sihir saktinya, begitu mudahnya. Tangan wanita itu ditarik ke arahnya. Lalu wanita itu meminta agar melepaskannya, namun Qin Xuan tidak memperdulikannya, dan mengancam akan mematahkannya, lalu dengan kekuatannya itu, lantas dia memutar tangannya sampai patah. Tuan Zhang yang melihat pun menjadi sangat marah. Lalu datanglah seorang pria botak, yang nampaknya sangat berkuasa di kota itu. Lalu Tuan Zhang, coba beritahu pria itu, jika Qin Xuan itu sudah kurang ajar di wilayahnya, jadi jangan ampuni dia. Mereka pun terlihat begitu sangat percaya diri dan sangat sombong, sangat remehkan Qin Xuan. Namun Qin sedikit pun tidak akan pernah takut pada mereka, justru menyuruh mereka berlutut padanya. Hahaha. Apa yang kamu katakan? Kamu sungguh sombong. Tahukah kamu dengan siapa kamu bicara? Berlututlah. Hahaha. Oh, aku sangat mengagumimu. Tidak tahu dari mana kamu mendapatkan energi kematian, seperti itu. Mudah sekali bagimu untuk berani berbicara seperti ini padaku. Aku ingin berurusan denganmu. Sial, kenapa kamu begitu gila? Tuan X Hang pun coba menuding-nuding Qin, namun lihatlah, dengan cukup mudah Qin melawannya, tidak perlu keluarkan banyak tenaga. Lalu ia peringatkan, agar jangan pernah menuding dirinya. Lalu mematahkan jari telunjuk Tuan Zhang, hingga membuatnya mengerang kesakitan. Pria botak itu ini pun peringatkan Qin karena sudah berani padanya. Berarti dia sudah ingin cari kematian. Lalu ia panggil anak buahnya yang bernama Harimau Guntur. Lei Hu adalah petinju berat bawah tanah yang terkenal. Lalu dengan percaya diri, pria botak ini perintahkan Lei Hu agar segera habisi Qin sekarang juga. Ia pun segera menyerang Qin Xuan dengan tinju sakti miliknya. Namun, lihatlah, betapa mudahnya Qin Xuan menangkis tangannya itu. Lalu ia meremas tangan petinju itu sampai mengerang kesakitan. Dan menghempaskan orang itu. Apakah hanya itu yang kau miliki? Bukankah kamu, baru saja bertanya padaku, bagaimana aku ingin mati? Bahkan jika kamu mencapau Dark Arrow, aku juga bisa membunuhmu. Dan kali ini petinju itu malah berubah jadi begal dong, malah bawa golok wakakaka. Namun itu sia-sia saja bosku, karena dengan begitu mudahnya Qin menahan serangannya itu dengan hanya gunakan sihir saktinya. Anak baik, aku meremehkanmu. Saudara Hu pasti mengajari kandidat itu. Aku tidak percaya, aku tidak bisa dicubit sampai mati. Pria botak ini pun lantas telepon seseorang, karena petinju itu dikalahkan dengan sangat mudah. Dan mereka sangat percaya diri sekali sekarang. Berpikir, jika bisa dengan mudah kalahkan Qin, sementara dia tetap santai saja. Karena dia juga kenal, siapa orang yang akan mereka panggil, namun mendengar hal itu malah membuat mereka menertawakan mereka. Dan beberapa saat kemudian orang yang ditelepon itu datang, dia bernama Tuan Feng. Dan tanpa diduga, orang itu adalah orang dari keluarga Liang, yang pernah ditolong oleh Qin. Namun Su Feng hanya bisa terdiam, karena yang dihadapannya adalah Qin Xuan. Sementara Tuan Zhang ini jadi makin sombong, setelah Su Feng datang. Namun setelah dia mencoba mendekat ke arah Qin, langsung saja diremas jari-jarinya,
Hal itu pun membuat si pria botak ini marah, sambil berkata, jika berani sekali berbuat seperti itu di depan Tuan Su Feng. Tuan Su Feng pun terlihat mengepalkan tangannya, terlihat begitu marah. Namun saat pria botak itu koar-koar nyuruh agar segera menghabisi Qin, justru dialah yang ditabok. Gila, gila. Apa yang kamu lakukan? Dan tanpa mereka duga, Tuan Su Feng justru memberi hormat pada Qin Xuan. Sehingga membuat mereka terkejut tak percaya. Saudara Fen, dia hanyalah pecundang yang malang. Sama sekali bukan master. Kita semua tahu, apakah kamu membuat kesalahan. Ini bukan tempatmu untuk berbicara dengan orang lain. Zhao Tianhe, kamu sangat berani. Tahukah kamu siapa tuan ini? Bahkan Tuan Liang harus menghormatinya. Mendengar perkataan itu pun, membuat pria botak ini lantas berlutut dan meminta ampun pada Qin atas perlakuan dan perkataannya. Lalu Qin pun mau memaafkannya, namun menyuruh seluruh keluarganya agar pergi meninggalkan kota. Su Feng pun perintahkan agar pria botak itu mengikuti perintah Qin, agar keluar dari Laut Cina Timur. Jika tidak, Anda tanggung resikonya. Dan keesokan harinya, Qin nampaknya terluka ringan, dia pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Lalu saat bangun Xin Xin sudah terlihat menjaganya, lalu menyapanya. Jika Nona Lianglah yang membawanya ke rumah sakit. Orang tua Xin Xin pun ikut dibawa ke sana. Karena selama ini belum bisa dirawat di rumah sakit akibat biaya. Kata Xin Xin katanya Qin pingsan di depan gedung Jiuding. Lantas dibawalah ke rumah sakit. Aku tidak menyangka akan berhutang uang pada mereka. Hei, jangan bergerak dulu. Dokter bilang kamu perlu istirahat. Setidaknya setengah bulan untuk sembuh. Heh, bagaimana bisa setengah bulan? Dan beberapa saat kemudian, datanglah seorang pria, yang nampaknya sangat menginginkan Xin Xin. Namun Xin Xin tak pernah cinta padanya. Xin Xin, sejak terakhir kali kita berpisah, aku memikirkan kamu setiap saat, dan setiap hari. Sekarang aku kembali ke rumah. Kamu tidak bisa menolakku hari ini. Namun Xin Xin langsung menolak laki-laki itu, dan kembalikan bunganya. Karena kata dia sudah punya pacar. Pria itu pun bertanya, di mana pacarnya, lalu melihat ke arah Qin. Apakah kamu Qin Xuan? Aku kenal seorang yatim piatu, yang orang tuanya meninggal, tidak punya kemampuan. Jangan beri aku nasihat, patuh tinggalkan kakak, karena orang-orang sepertimu dari halangan bawah. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berbicara pacar. Ayolah, kamu masih sedikit tidak yakin. Aku beritahu kamu, akulah yang sah putra grup Y. Siapa nama Ye Qiang? Apakah kamu benar-benar mengerti, tetap bersama seperti ini? Apakah kamu tidak takut menyesalinya nanti? Dan lihatlah betapa sombongnya tuan muda ini, seakan-akan dirinya orang paling berkuasa di kota itu. Dan coba merendahkan Qin, sambil ngancam dia jika perkataan Qin itu akan jadi masalah bagi Qin nanti. Xin Xin pun coba ingatkan, agar tuan muda jangan bicara kelewatan. Namun kata dia, itu semua demi kebaikan Kixin, Karen laki-laki yang dia cintai itu, laki-laki miskin. Lalu dia beritahu, jika keluarga Liang akan mengadakan perjamuan hari ini. Dan hanya orang penting yang diundang. Dan dengan sombongnya, dia pamerkan undangan itu, karena mereka pasti gak akan bisa pikirnya. Lalu mencoba ajak Xin Xin ikut jika mau. Namun sayang sekali, dia menolak ajakan itu. Berapa saat kemudian pun, datang seseorang masuk ke ruangan itu. Dan ternyata mereka berdua ini adalah orang tua Xin Xin. Dia terlihat begitu marah, karena Xin Xin bersama Qin Xuan, lalu menyuruhnya agar segera memutuskan hubungan mereka sekarang juga. Lalu Xin Xin bertanya, emang salah mereka di mana? Namun jawaban ayahnya, hanya karena harta, dia itu mau beli mobil saja tidak bisa. Tapi, mau menikahi anaknya, itu hanya mimpi saja. Ia pun lantas membandingkannya dengan tuan muda Ye, yang sangat kaya raya, dan dia juga sangat setuju untuk menjodohkan mereka. Namun Xin Xin bilang, sebenarnya jika bukan karena Qin Xuan, mungkin saja ayahnya tidak bisa dioperasi dan dirawat di rumah sakit. Namun ayahnya ini bukannya percaya, malah justru makin marah-marah tak percaya begitu saja.
Bahkan ibunya ini pun sangat gila harta. Kata ibunya jika ayahnya dirawat itu bukan karena Qin, tapi karena Tuan Muda Ye. Apa maksudmu? Sin kamu pasti tertipu anak ini. Bahkan aku sejujurnya, aku bisa tinggal di rumah sakit ini. Itu tergantung pada Tuan Muda Ye. Aku tidak menyangka. Orang ini sangat tidak tahu malu. Nak, segera putuskan dengan Sin sekarang juga. Kalau tidak, Ye Qiang akan marah. Dia tuan muda, kamu punya buah yang enak untuk dimakan. Bagaimana sikapmu? Inilah sikap yang seharusnya dimiliki seorang junior, itu sebabnya dia bersikap seperti itu. Kamu masih ingin menjadi pacar putriku. Kamu hanya bermimpi. Orang tua, bisakah kamu berhenti berbicara? Qin Xuan butuh keyakinan. Dia harus putus denganmu. Kami akan segera pergi. Kamu sangat bahagia, kamu juga melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Dia hanya anak malang. Di mana Tuan Muda Ye? Saya juga mendapat surat undangan dari keluarga Liang. Ini menunjukkan keluarga Ye luar biasa. Bagaimana anak ini bisa dibandingkan? Jadi, apakah dia hebat? Oh, Sin. Bukannya kamu tidak tahu, pentingnya keluarga Liang di Laut China Timur, itu menghentakkan kakimu. Itu akan membuat gempa Laut China Timur ada. Heya, sekarang, Tuan Muda Ye sudah mendapat surat undangan. In menunjukkan bahwa keluarga Liang menghargainya. Dan kedua orang tuanya ini masih saja rendahkan Qin Xuan. Dan menyuruh agar mereka segera putus. Lantas mereka pun duduk ke sofa. Lalu Sin coba nasihati orang tuanya itu. Namun nampaknya itu percuma saja. Karena mereka ini sudah sangat susah dikasih tahu. Karena hanya harta dan tahta saja matanya. Dan setelah ngoceh-ngoceh rendahkan Qin, lantas dia pergi dari tempat itu. Sin pun meminta maaf atas perlakuan orang tua itu. Namun Qin tidak marah juga pada mereka. Lantas dia bilang, jika nanti mereka berdua akan pergi ke undangan itu juga, jadi jangan khawatir, karena dia juga bisa ke sana. Sementara di tempat lain, pria gendut, adik Qin Xuan, nampak sedang ditawap oleh Tuan Muda Ye, untuk membalas dendam atas kelancangan Qin. Bagaimana dengan hal-hal yang sudah aku atur? Jangan khawatir, aku akan sudah mengurus hal-hal kamu atur. Selama anak itu berani keluar dari rumah sakit, ayo patehkan kakinya, selesaikan dengan baik. Pria gendut itu pun bertanya siapa mereka, dan meminta agar dilepaskan. Namun mustahillah dilepaskan. Lalu suruh anak buahnya segera pukuli dia. Namun jangan sampai mati, karena nanti bisa kita jadikan bahan tontonan saja. Dan di tempat lain, Qin Xuan pun menemui Tuan Liang, untuk membicara sesuatu hal. Lalu ia mengajak masuk ke dalam, sudah disiapkan teh terbaik, dan nanti semua dibicarakan di dalam. Sesampainya di dalam Tuan Liang pun ceritakan jika sejak diincar oleh klan Yamaguchi. Status keluarga Liang dalam bahaya, banyak orang yang menunggu secara diam-diam. Lihatlah jari di mana keluarga Liangku jatuh. Tahun-tahun ini, keluarga Liang terlihat cantik di permukaan. Faktanya, ada arus bawah yang mengamuk. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan berakhir berkeping-keping. Temboknya runtuh dan semuanya mendorongnya. Sekarang saja, jika ada yabek ingin dikatakan, katakan saja. Tuan Qin yang terkasih, tolong bicaralah dengan cepat. Saya tidak akan bertele-tele, saya akan mengadakan pesta malam ini. Perjamuan ini sangat penting bagi keluarga kami. Semoga Anda berpartisipasi. Lantas Tuan Liang pun berikan sebuah undangan kepada Qin, untuk datang ke pesta itu. Namun Qin bilang, dia tidak perlu undangan itu. Bukannya itu pestanya, jadi pasti dia dengan mudah bisa masuk. Oh ya Tuan Qin, orang tua dari hutan pegunungan dan ninja Jepang lainnya, semuanya dibunuh olehmu. Iya benar. Itu semua top ahli, seperti yang diharapkan dari Master Qin. Tidak peduli, seberapa kuatnya mereka bukan tandinganmu. Aku tahu yang ingin kamu katakan. Jangan khawatir, Yamaguchi Gumi tidak akan bisa membuat gelombang apapun di masa depan. Bos mereka tidak punya banyak waktu kiri juga. Tuan Qin, apakah kamu bercanda? Ketua Yamaguchi Gumi adalah sosok yang sangat tertutup. Kamu melawannya. Sayang sekali, dia melarikan diri.